Antasari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast pengenalan Prodi UIN Antasari Banjarmasin. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih dari Prodi S1 Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini kita akan membahas banyak hal terkait Prodi Perbandingan Mazhab dan apa aja sih yang menarik dari program studi ini. Selamat pagi Bapak dan mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab UIN Antasari ya. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah. Selamat pagi juga Sobat Antasari. Mungkin pagi menjelang siang pasnya. Oh iya, udah menjelang siang ya Pak ya. Tapi tetap semangat pagi. Tetap semangat, tetap fight gitu. Ya. Juga demikian juga diharapkan di Sobat Antasari juga begitu. Tetap semangat sepanjang masa. Ya, semoga kita selalu semangat dan juga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita kenalan dulu kali ya, boleh tahu Pak namanya siapa nih? Terus juga mungkin Sobat Antasari ada yang penasaran siapa nih mahasiswa yang dibawa Bapak yang luar biasa ini? Silakan Pak. Iya, Sobat Antasari, perkenalkan saya Imam Alfian Nur. Kalau lengkap dengan gelar akademik saya, Dr. Imam Alfian Nur, SAG MHI. Saya dulu bersekolah mengikuti perkuliahan di Fakultas Tarbiyah, S1 saya di Fakultas Tarbiyah, IAIN Antasari, dulu IAIN Antasari, sekarang UIN Antasari, UIN Antasari, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian lanjut ke strata 2, mengambil Magister Hukum Islam. Nah, ini agak jauh saya nyebrang ke Sulawesi Selatan, tepatnya di IAIN atau Program Pasca Sarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang, Makassar. Kemudian kita lanjutkan lagi studinya, jadi tidak berhenti kita studi ini ke S3. Nah, saya kembali ke kandang, Sobat Antasari. Jadi S3 saya di sini di Program Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin. Nah, bidang keahlian saya kalau di kampus saya dikenal sebagai dosen hukum keluarga di dunia Islam. Jadi satu mata kuliah yang mengkaji bagaimana isu-isu hukum keluarga di berbagai negara. Jadi tidak di Indonesia, saya bicara mancanegara. Nah, jadi kalau di UIN Antasari punya visi berbasis lokal berwawasan global, yang ada di perbandingan mazhab ini. Belajar tentang Wow, keren. Berarti dari UIN kembali ke UIN ya Pak ya? Iya, akhirnya saya kembali ke kandang juga. Iya, mengabdi kembali ke universitas. Saya itu punya cita-cita begini. Saya sudah berapa senior saya mengajak, ayo kembali sekolah ke sini. Saya bilang, saya mau sekolah sini kalau ada prodi yang sesuai dengan S2 saya, yaitu hukum Islam. Alhamdulillah keluar di tahun 2017 itu ada prodi itu. Alhamdulillah Pak. Jadi alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian dalam keseharian saya Sobat Antasari, saya ini dosen tetap Fakultas Tarbiyah sekaligus menjabat ketua prodi program studi perbandingan mazhab. Agak lama nih, saya sudah 3 periode ini. Wow, lama ya, sekali Pak. lama sekali. 3 periode. 3 periode. Iya. Ini mudah-mudahan nggak tahu juga apa nih periode terakhir. Ya, kalau tidak salah hitungan saya itu kalau 3 periode diundur tuh 2014, 2019, 19 ke 2 bukan ya. Saya kurang persis tahu tempatnya, cuma saya ingat saya 3 periode dengan periode ini. Luar biasa Pak ya pengabdiannya untuk UIN Antasari Banjarmasin. Jadi amal jariah lah. Amin. Amal jariah. Jadi sudah beberapa alumni saya nih sejak saya menjadi Prodi ini. Ya, ada beberapa alumni. Dan prodi ini sebenarnya prodi lama ya. Prodi tua juga. Kalau sejarahnya itu dia pernah sudah ada di tahun 1984 prodi ini. Itu salah satu alumninya jadi guru besar loh. Wow. Sekarang ini Sudah Profesor mengeluarkan guru besar ya Pak Dr. Haji Ahmadi Hasan MH. Beliau itu adalah alumni perbandingan mazhab dulu. Wow, Nah juga jadi ya. Kemudian alumninya sudah tersebar di mana-mana. Bahkan kemarin Saudara Firman Wahyudi ini meraih gelar doktornya di sini juga. Itu dia kerja di Kamar Mahkamah Agung. Jadi ini alumni PM ini sampai nasional juga. Di Mahkamah Agung dia kerjanya. Nah gitu.
Bapak izin memotong nih. Tadi Bapak kan udah nyeritain nih tentang alumni udah kerja di mana-mana gitu Betul. Pak ya. Jadi Sobat Antasari tuh banyak yang pengen tahu sebenarnya prodi S1 perbandingan mazhab tuh apa sih gitu loh Pak. Ya, nanti selama 4 tahun, bahkan ada yang kurang dari 4 tahun menyelesaikan studinya, dia akan meraih gelar sarjana hukum. Oke. Sarjana hukum ini dia punya peluang kerja di kantor pengadilan agama, punya peluang dia kerja di kantor Kementerian Agama, baik di tingkat kota maupun provinsi. Bahkan akhir-akhir ini, barusan ini pengangkatan tahun 2024, itu banyak sekali alumni perbandingan mazhab itu yang kerja di Kementerian Agama. Wow. Uniknya jadi ada yang jadi penghulu, ada bahkan yang jadi penyuluh. Iya. Macam ya. Jadi luas Pak ya, profil lulusannya itu luas. Ya, Nggak terbatas buat ini ya kerja di pengadilan karena Ya. lulusan hukum, dia Betul. luas juga. di pengadilan tuh ada yang kerja di Pusbakum, ada yang menjadi panitra, bahkan tadi sebut ada yang menjadi hakim. Iya. Jadi peluang kerjanya begitu luas sebenarnya di prodi ini, tidak kalah lah dengan prodi lain. Iya, Ya, keren Sobat banget. Antasari itu jangan ragu kalau bergabung ke prodi ini. Iya, karena lulusannya tuh Iya. beragam ya, nggak cuma Ini fakta jadi nih Sobat iya. Antasari, fakta ini ya. Oke, Dia tersebar di mana-mana, bisa dicek itu ya, iya. bisa dicek itu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan alumni udah kemana-mana nih, ada yang jadi pejabat, kerjanya di mana-mana. Terus boleh tahu nggak sih belajar apa aja? Mungkin dari mahasiswanya sekalian kenalan. Tadi belum sempat kenalan ya. Kenalan dulu, terus ceritain dong di perbandingan mazhab ini belajar apa aja kok sampai bisa menghasilkan lulusan yang luar biasa kerja di mana-mana, bahkan ada yang sampai guru besar tadi. Silakan. Halo Sobat Antasari, perkenalkan saya Muhammad Fikri. Saya salah satu mahasiswa perbandingan mazhab tahun 2023 tahun 2024. Hari ini saya berada di semester 4 Kak ya. Saya berada di semester 4 dan Sobat Antasari, saya dulu pernah menjabat menjadi duta perbandingan mazhab tahun 2023 tahun 2024, tahun kemarin ya Kak ya. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang perbandingan mazhab itu sangat luas pembelajarannya. Tidak hanya stagnan dalam satu hukum Islam aja. Bahkan kami mempelajari hukum perdata, hukum pidana, alternatif penyelesaian sengketa, dan berbagai macamnya. Yang menjadi sangat menarik bagi saya sekarang itu adalah usul fikih. Saya sangat tertarik dengan usul fikih. Karena melalui usul fikih tadi, kami mempelajari usul fikih dari banyak mazhab seperti itu. Jadi kami mengetahui bagaimana para imam mazhab itu melakukan istinbat hukum, ya kan, melalui usul fikih tadi. Kami juga mempelajari salah satunya yang sangat saya sukai itu adalah filsafat hukum Islam. Mengapa demikian? Karena di dalamnya kami benar-benar membedah bagaimana sih teori-teori dalam hukum Islam dan terus kenapa ada hukum Islam kontemporer seperti sekarang kayak. Kalau kita lihat polarisasi zaman sekarang tuh banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih antara mereka yang menetapkan pada tradisional dan modernis, juga mereka yang masih adanya permasalahan lainnya, polarisasi yang terjadi lainnya. Maka di situ kita sebagai lulusan perbandingan mazhab melalui pendekatan-pendekatan yang diadakan dari mata kuliahnya sendiri, kita banyak mengetahui bahwa terkadang kita ini harus bersikap moderat, kita lebih toleransi karena memiliki pandangan yang luas. Kita akan mempelajari banyak sekali mazhab-mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, bahkan kami juga mempelajari mazhab Zaidiyah secara sejarahnya, perkembangannya dan segala macam. Bagaimana sih mazhab itu? Kita belajar sejarahnya. Lalu kita nanti akan mempelajari bagaimana sih hukum-hukum dalam pandangan empat mazhab sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Begitu Sobat Antasari. Makanya teman-teman jangan ragu untuk mendaftarkan diri di perbandingan mazhab. Mengapa demikian? Karena kami benar-benar sangat memiliki pengalaman yang luas dalam segi hukum, entah itu hukum Islam atau hukum konvensional. Kami juga mempelajari hukum perdata, hukum pidana, dan teori hukum, dan segala macamnya Kak. Kurang lebih seperti itu Kak. Keren banget ya. Jadi mungkin itu yang membedakan antara hukum di UIN Antasari dengan prodi ilmu hukum di kampus lain ya. Karena tadi ada mata kuliah usul fikih, terus ada filsafat hukum Islam juga. Nah berarti nanti lulusan dari S1 perbandingan mazhab UIN Antasari itu jelas beda dengan lulusan dari ilmu hukum di kampus lain ya. Karena udah ada basis. Ya, dan kemudian Ya. ada lagi satu nih Sobat Antasari ya. Mahasiswa perbandingan mazhab itu mudah sekali dia mencari judul skripsi ya, tugas akhir itu. Karena dia lintas.
Dia lintas interdisipliner. Oke, kalau yang lain agak susah nyari judul ya Pak ya. Dia bisa masuk ke hukum keluarga Islam, bisa masuk ke hukum ekonomi syariah, bisa masuk juga ke siasah, hukum politik. Tapi nuansa perbandingan. Jadi memperbandingkan antar mazhab, memperbandingkan antar hukum positif, memperbandingkan antar hukum adat, memperbandingkan hukum sositif dengan hukum adat, hukum Islam dengan hukum adat, dan seterusnya. Jadi banyak sekali materi-materi yang bisa dikembangkan di situ, dan inilah menjadi keunggulan di prodi ini. Orang perbandingan mazhab atau alumni perbandingan mazhab itu, bila khusus mahasiswanya itu memang dilatih untuk berwawasan luas dan mendalam, sehingga mereka menjadi mahasiswa yang arif di masyarakat, selalu menjadi bagian solusi dari masyarakat itu sendiri. Jadi bukan jadi bagian masalahnya ya. Ya, benar. Bisa. Jadi orang-orang perbandingan mazhab itu seperti itu. Dia dilatih, dibina mentalnya, sehingga biasa berbeda itu biasa bagi mereka. Iya. Ya, tidak ada hal sesuatu yang harus berpecah belah dalam perbedaan. Tetapi mereka harmonis dalam keragaman. Inilah yang dibina selama mereka mengikuti pendidikan di prodi perbandingan mazhab. Itu tambahan aja dari apa yang jelasan Fikri tadi. Bener. Jadi Sobat Antasari jangan ragu buat memilih prodi S1 perbandingan mazhab UIN Antasari Banjarmasin. Insya Allah tidak salah. Insya Allah tidak keliru, apalagi didukung dengan dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Ya. Kita punya dosen yang memang dia S2-nya itu perbandingan, ada alumni Al-Azhar, alumni Mesir. Berarti tenaga pendidiknya udah mumpuni di bidangnya ya Pak ya? Sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi tidak nyeleneh gitu, sesuai dengan bidangnya. Dia bidang usul fikih, dia bidang fikih munakahat, ada dosen fikih mawaris, ada dosen hukum acara, ada hukum perdata, pidana, dan seterusnya. Nah, ada lagi satu tadi yang menarik juga Sobat Antasari, di perbandingan mazhab juga selain belajar hukum Islam juga belajar hukum konvensional. Nah, tujuannya apa? Itu memperluas lapangan kerja bagi yang bersangkutan. Jadi kedepannya proyeksinya itu tidak hanya berkiprah di pengadilan agama, juga di pengadilan umum. Ada peluang. Kenapa ada peluang di situ? Karena mereka belajar hukum pidana. Mereka belajar hukum acara pidana, acara perdata secara umum. Di samping dia belajar hukum acara perdata di pengadilan agama. Jadi segmentasi lapangan kerjanya tuh luas sekali, Sobat Antasari. Tinggal Anda saja lagi nih, mau bergabung. Ayo bergabung. Ayo bergabung di S1 perbandingan mazhab. Padahal lulusannya banyak peluang kerjanya ya Pak ya. Dan terbukti. Iya, terbukti sudah banyak. Banyak alumni yang berhasil gitu ya. Bahkan uniknya dia di perbandingan mazhab ini kan kompetensinya tidak berbagai macam. Ada sebagian alumni itu yang kerja di swasta tapi levelnya nasional, di perusahaan-perusahaan nasional. Jadi mungkin mereka kerja di HRD misalnya, di Human Resource Development di suatu perusahaan. Itu ada beberapa mahasiswa saya begitu alumninya. Ya, jadi Sobat Antasari, ya insya Allah ini prodi-prodi yang berkualitas, alumninya juga berkualitas, bisa dibuktikan faktanya di lapangan. Banyak sekali alumni-alumni program tadi studi perbandingan mazhab itu yang berkiprah di instansi pemerintahan maupun di lembaga-lembaga swasta ya, di perusahaan-perusahaan swasta. Saya kira begitu. Oke, jadi jangan ragu lagi buat memilih S1 perbandingan mazhab UIN Antasari Banjarmasin. Oke, terus ngomongin lokasi kampus di mana nih? Karena banyak banget pertanyaan dari Sobat Antasari yang nanya, Mimin, lokasinya di mana sih untuk prodi S1 perbandingan mazhab? Di mana nih lokasinya? Karena kan kita punya 2 kampus ya. Ini Fikri yang tanya. Oke, boleh Fikri. Di mana nih kampusnya? Untuk lokasinya sendiri, kami berada di kampus 1 UIN Antasari Banjarmasin. UIN Antasari Banjarmasin. Lebih tepatnya di Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah ya. Di Kota Banjarmasin. Di Kota Banjarmasin. Bukan di Banjarbaru. Tepatnya Jalan Ahmad Yani, kilometer 4,5, Kota Banjarmasin. Nah, kalau kelurahannya Kebun Bunga. Kelurahan Kebun Bunga. Kecamatan Banjarmasin Timur. Oke, Pak, tadi kan Bapak udah cerita banyak nih, Fikri juga cerita gimana tentang pembelajaran di prodi S1 perbandingan mazhab. Boleh nggak diceritain sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran di prodi S1 perbandingan mazhab? Dari saya apa dari Fikri dulu nih? Boleh keduanya, silakan. Mungkin nanti ditambahkan dikuatkan oleh Fikri ya, sebagai saksi hidup nih, ya, masukkan begitu kan? Iya. Baik Sobat Antasari, apa saja sih sarana? Yang pertama, lokal perkuliahan kita. Ini gedung perkuliahan kita sudah modern loh.
kita punya AC sentral, jadi semua ruangan tuh ada AC-nya. Kemudian kursinya juga yang ideal, papan tulisnya dan sebagainya. Dan di prodi ini juga dilengkapi berbagai laboratorium yang menunjang perkuliahan. Laboratorium apa saja? Yang pertama laboratorium palak. Nah, jadi orang perbandingan mazhab itu belajar juga ilmu palak, astronomi Islam. Nah, jadi mereka juga dilatih bagaimana mengukur kiblat, bagaimana cara melihat hilal, ya bagaimana menentukan waktu sholat. Nah, ditunjang juga dengan alat-alat yang seperti teropong bintang dan seterusnya. Nah, kemudian apalagi laboratorium yang pernikahan itu apa namanya? Untuk munakahat itu, Pak. Ya, untuk munakahat. Jadi ada latihan bagaimana ijab kabul, Ya. melatih mereka berakad. Ada laboratoriumnya tersendiri. Kenapa? Di prodi perbandingan juga diajarkan bagaimana praktek kepenghuluan. Jadi mereka punya kompetensi. Bahkan beberapa prodi yang saya sebutkan tadi, beberapa alumni ya, Sobat Antasari itu ada yang sebagai penghulu. Karena pernah belajar waktu kuliah. Ada ilmunya dan langsung praktek. Nih bukan, tapi bahaya juga praktek. Sesungguhnya Sobat. Yang penting belajar bin-binnya. Apalagi yang kedua adalah laboratorium pengadilan. Pengadilan kecil, simulasi pengadilan semu. Jadi kita ada ruangan, dan ruangan itu didesain seolah-olah seperti ruang persidangan yang sesungguhnya di kantor pengadilan agama. Nah, itu gunanya nanti mereka berpraktek di situ, atau mata kuliah seperti hukum acara peradilan, mereka prakteknya di laboratorium tersebut. Nah, itu sarana gitu ya. Apalagi sarana yang lain itu ya sarana penunjang saja, seperti tempat pembuangan sampah yang memadai, kemudian di samping juga ada kafetaria ya. Kemudian kita juga punya aula di mana di situ mahasiswa juga beraktivitas. Ada halaman yang bisa digunakan untuk sarana olahraga. Bahkan ada kita sini gedung olahraga tersendiri di kampus 1 ini. Jadi sarananya sangat-sangat memadai. Halaman parkir yang mencukupi. Bahkan saya tahu berapa mahasiswa itu yang naik mobil. Itu hebatnya juga ya. Tapi parkirnya memadai, mencukupi. Nah, Bapak izin, saya tertarik dengan yang laboratorium falak. Biasanya kalau di laboratorium falak itu apa yang dikerjakan, Pak? Apakah kita bisa melihat ini yang penentuan hilal Ramadan, kemudian yang menentuan hari raya Idul Fitri itu ya? Apakah seperti itu atau gimana? Jadi di Falak itu ada beberapa alat-alat penunjang ya dalam melakukan ruqyatul hilal, untuk melihat hilal secara langsung. Namun lokasinya tidak di situ. Jadi kita ini laboratorium terbuka sebenarnya. Nah, laboratorium terbuka bisa kita pergi ke pantai misalnya, atau ke gedung-gedung yang tinggi, sehingga yang kita kalau melihat dari sudut pandang itu tidak tertutupi, bisa melihat langsung hilal. Itu contohnya kita biasa berpraktek di atas, di kampus juga ada kita praktek di gedung yang baru itu. Kemudian di pantai Angkisong misalnya, biasa di situ juga, atau kita pinjam di atas gedungnya UMB, ada begitu ya. Ada gedung perguruan tinggi lain itu yang dinilai memadai. Jadi laboratorium itu laboratorium terbuka yang ditunjang oleh alat-alat astronomi yang memadai. Kayak gitu. Oke. Jadi seru banget ya, udah pembelajarannya lengkap, berbasis Islam juga, kemudian tadi disebutin sarana prasarana juga memadai, sampai ada laboratorium falak yang bisa buat menentukan hilal Ramadan dan juga penentuan Idul Fitri itu kapan. Nah, ada nggak sih Pak program unggulan prodi nih dari S1 perbandingan mazhab, mungkin beasiswa atau program lain yang prodi lain nggak punya gitu, yang jadi keunggulan prodi? Oh ya, Sobat Antasari, perbandingan mazhab ini begitu istimewa karena dia satu dari sekian prodi yang punya program khusus, atau kami sering itu program unggulan. Program unggulan apa tuh Pak ini? Jadi program unggulan ini mereka sebenarnya mahasiswa reguler, tetapi bisa disebut dengan reguler plus karena setelah dia mengikuti seleksi jalur SPAN PTKIN atau jalur UM PTKIN atau jalur mandiri, maka dia punya peluang untuk mengikuti tes lagi berikutnya untuk meraih beasiswa full dari program khusus perbandingan mazhab. Jadi mereka ini memang pasukan khusus, Pasukan elitnya.
Karena orang pilihan. Iya, orang pilihan. Orang Itu pilihan. seleksi ulang ya tadi ya Pak Betul, ya. seleksi lagi. Berarti udah jadi Baca kitabnya. udah jadi mahasiswa, Benar. diseleksi lagi. Berarti benar orang unggulan yang bisa masuk Iya. di program ini Iya. tadi ya. Oke, Nah, jadi mereka ini ditempatkan di pesantren tahfiz. Kenapa? Karena memang ditargetkan sampai akhir dia studi 4 tahun ya, jatahnya cuma 4 tahun tuh. Itu mereka habis minimal 4 juz. Tapi kenyataannya mahasiswa-mahasiswa program unggulan ini ada yang habis 30 juz. Ada yang 15 juz. Bahkan sebelum masuk ke UIN pun sudah habis 30 juz. Masya Allah. Masa mereka. Luar biasa. Jadi mereka betul-betul pilihan, dan mereka selain belajar secara reguler pagi itu, sorenya mereka mengikuti tutorial khusus pembelajaran kitab kuning, pembelajaran berbagai kitab turas, nah, pelatihan bahasa juga, pelatihan komputer juga mereka diajarkan. Bahkan di program khusus perbandingan mazhab ini, mahasiswanya itu diikut sertakan berbagai pelatihan. Nah, yang sering dilakukan adalah pelatihan sembelih halal. Ya. Setiap tahun kita mengirimkan. Jadi mereka ini dibekali berbagai keterampilan sebenarnya. Ya. Yang terakhir ini yang agak keren juga, sebagian besar, bukan sebagian besar ya, mungkin sebagian aja gitu ya. Karena ini agak mahal juga pelatihannya, yaitu pelatihan mediator. Jadi mereka ini diikutkan juga mengikuti pelatihan mediator. Jadi dia mendapatkan sertifikat yang diakui oleh Mahkamah Agung. Dan itu juga membuka kesempatan kerja bagi yang bersangkutan, karena mereka bisa menjadi mediator non-hakim di seluruh pengadilan agama, tidak hanya di Kalimantan Selatan ini, juga seluruh Indonesia. Udah nasional ya Pak ya. Betul. Bapak izin, tadi kan mahasiswanya kan udah masuk nih, udah lulus di Prodi S1 Perbandingan Mazhab, kemudian mereka ada program seleksi lagi yang PKPM tadi. Terus kalau misalnya nih ada yang nggak lulus seleksi gimana nih? Apakah ada beasiswa lain yang bisa mereka dapetin? Itu juga jangan lupa. Ya jangan patah arang ini Sobat Antasari ya. Karena kenapa kita melakukan seleksi setelah UMPTKN, setelah SEPAN PTKN? Itu dengan harapan kalaupun tidak rezekinya tidak berhasil gitu, dia tetap menjadi mahasiswa perbandingan mazhab. Dan masalah beasiswa itu masih ada peluangnya, karena di sini juga ada namanya beasiswa KIP, ada beasiswa BI, bahkan ada di beasiswa PLN setahu saya gitu ya. Kemudian ada beasiswa dari Basnas, juga ada beasiswa dari kabupatennya. Jadi peluang beasiswa itu masih banyak terbuka, selain dari beasiswa PKPM. Jadi jangan takut ya Sobat Antasari ya Pak ya. Ya. Kalau nggak dapat beasiswa PKPM, masih banyak peluang beasiswa lain yang bisa didapetin di UIN Antasari. Oke, berikutnya kita ngomong, dari tadi kan udah ngomongin tentang alumni yang kerja di sini udah luar biasa banget. Kalau prestasi mahasiswanya nih gimana nih? Mungkin dari Fikri boleh kali ya cerita nih sebagai duta perbandingan mazhab, ceritain deh. Ya benar-benar, terima kasih kesempatannya Kak. Halo Sobat Antasari, kita akan mengetahui bersama prestasi apa sih yang banyak diraih dari perbandingan mazhab. Mereka banyak meraih prestasi loh, bukan sekedar akademik, bahkan mereka juga non-akademik banyak meraih prestasi. Salah satunya, kami memiliki salah satu mahasiswa yang sekarang masih aktif, Muhammad Al-Akib, itu salah satu juara tilawah Quran juga Kak, tingkat nasional. Seperti itu, dia sekitar ada 2-3 kali juara. Selanjutnya, mahasiswa dari perbandingan mazhab itu banyak sekali yang mengikuti perlombaan debat biasa Kak. Karena kemampuan dia berpikir secara komprehensif, meluas, sehingga mereka tuh memiliki banyak pemikiran. Jadi mereka tuh ketika ikut lomba debat, mereka memiliki banyak amunisi seperti itu. Nah, jadi banyak dari kami yang itu menjuarai lomba-lomba debat. Entah itu lomba provinsi, tingkat provinsi, lomba nasional, lomba fakultas, sampai lomba universitas. Salah satunya saya pernah menjuarai lomba provinsi itu juara 2, dan untuk lomba universitas itu saya juara 2. Dan untuk lomba orasi, satu universitas saya juara 1. Untuk lomba orasi fakultas saya juga juara 1. Ya, kurang lebih seperti itu Kak. Prestasinya banget. Wah, luar biasa. Dan mungkin nggak cuma Fikri yang berprestasi ya, pasti ada banyak sekali mahasiswa S1 Perbandingan Mazhab yang juga berprestasi.
Fikri boleh tahu nggak ada aktif di organisasi apa nih selama jadi mahasiswa? Ya, selama jadi mahasiswa saya aktif di luar dan di dalam nggak ya? Mungkin kita bahasan di dalam aja. Yang di dalam saya tuh aktif dalam organisasi UKM, unit kegiatan mahasiswa ASRI atau anak-anak syariah. Itu adalah organisasi pengkaderan Kak, pengkaderan tentang kepemimpinan. Kita akan mengetahui bagaimana cara seorang tuh memimpin. Jadi dalam organisasi ASRI tersebut yang ada di Fakultas Syariah, kita akan dihimpun dari berbagai jurusan Kak, sehingga kita memiliki relasi, memiliki teman dari lintas jurusan. Di situ kami terhimpun, di situ kami belajar bagaimana caranya kami memimpin sesama, bagaimana cara kami mengajak teman secara persuasif tanpa menyakiti, bagaimana kami mengkritik dengan sopan, bagaimana kami memberikan saran, bagaimana caranya kita memimpin dengan senang, bagaimana kita memimpin supaya orang tuh mau untuk mengikuti kita. Seperti itu Pak, organisasi yang saya ikutkan. Salah satunya lagi saya mengikuti Duta Perbandingan Mazhab. Menurut saya Duta Perbandingan Mazhab ini menjadi yang paling berkesan bagi saya selama 1 tahun kepengurusan yang kemarin kayak 2023-2024. Karena melalui Duta Perbandingan Mazhab, saya lebih mengenal perbandingan mazhab itu lebih dalam lagi Kak. Itu pertama. Kedua, saya bisa berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Saya bisa membantu untuk mensosialisasikan perbandingan mazhab. Itu bagi saya serasa seperti mengabdi Kak. Saya merasa seperti, saya benar-benar bisa berguna nih, saya benar-benar bisa bantu perbandingan mazhab, karena bagi saya perbandingan mazhab ini salah satu harta karun yang tersembunyi Kak, seperti hidden karena itu benar-benar ilmu yang dalam, luas, benar-benar luar biasa, tapi nggak semua orang tahu. Makanya, karena nggak semua orang kan Kak mengenal perbandingan mazhab, tetapi ketika saya membantu mensosialisasikan, orang lebih tahu di situ menurut saya, karena perbandingan mazhab ini menjadi salah satu perbandingan yang underrated. Mungkin banyak orang meremehkan, ternyata itu benar-benar dari prospek kerjanya luas, pelajarannya luas, serta memiliki, dia dapat bijak dalam menghadapi khilafiyah atau perbedaan. Itu luar biasa sekali perbandingan mazhab. Mungkin kurang lebih itu yang saya dapati kalau di dalam kamus kayak. Dan satu lagi sahabat Antasari. Ya. Jadi selain itu namanya KSM yang saya tahu. Ya benar. Kelompok studi mahasiswa Talaki. KSM Talaki itu di mana mahasiswa perbandingan mazhab atau bahkan anggotanya lebih luas dari itu belajar kitab kuning. Jadi seniornya itu memberikan pengajaran bagaimana cara membaca kitab kuning. Nah itu ada juga salah satu organisasi yang ada di lingkungan prodi perbandingan mazhab. Iya sih Pak, KSM Talak itu luar biasa. Mengapa demikian, itu mungkin salah satu kelompok studi mahasiswa yang baru dibangun Pak ya. Tapi benar-benar di dalamnya kami langsung mengkaji hukum. Mereka menggunakan fikih klasik, kitab-kitab klasik, dengan mereka membantu bagaimana sih cara melajari baca kitab dulu Pak. Itu benar-benar memfasilitasi perbandingan mazhab. Bahkan di luar perbandingan mazhab pun kami difasilitasi KSM Talaki untuk kita belajar kitab Kak. Karena kan banyak orang yang mungkin sampai sekarang masih asing dengan kitab. Itu UKM atau apa? KSM, kelompok studi mahasiswa. Berarti semacam HMJ gitu bukan? Di bawahnya. Di bawahnya lagi. Benar. Itu keren banget ya. Itu benar-benar biasa. Benar-benar melalui podcast ini Sobat Ansari bisa mengetahui apa sih perbandingan mazhab. Ternyata bukan cuma sekedar belajar kitab atau hukum. Banyak sekali yang dipelajari, bahkan ada semacam KSM juga tadi ya. Dan itu tentu menunjang pembelajaran selama studi di S1 Perbandingan Mazhab Uin Antasari. Terus gedung perkuliahan juga modern, kemudian fasilitasnya juga lengkap. Yang jelas semuanya menunjang kegiatan pembelajaran di S1 Perbandingan Mazhab. Jadi jangan ragu untuk memilih S1 Perbandingan Mazhab Uin Antasari Banjarmasin. Bapak ada closing statement yang mau disampaikan? Silakan. Sobat Antasari, jangan ragu. Ya, jangan bimbang, yakin dengan prodi ini, prodi perbandingan mazhab. Boleh bergabung, manfaatnya banyak. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, banyak kawasan, tidak hanya meluas, tapi juga mendalam. Ya, banyak kreativitas, bahkan alumni-alumninya tersebar di berbagai tempat, baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun juga di bidang swasta. Insya Allah, semoga berkah. Mudah-mudahan antum berkesempatan bergabung dengan prodi perbandingan mazhab. Amin. Oke, sebelum kita tutup, ini Sobat Antasari ada Songkok, produk dari Pusat Bisnis Uin Antasari Banjarmasin. Kemudian juga ada gelas atau mug
Kalau Sobat Antasari berminat, bisa hubungi Pusat Bisnis UIN Antasari Banjarmasin. Bapak dan Fikri, terima kasih sudah berhadir di podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.